Baik, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Sanjay Dalan M Purba dengan NIM C0D0230049. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep penghasilan dalam akuntansi perpajakan. Sebelumnya, pemahaman yang mendalam mengenai konsep penghasilan dalam akuntansi perpajakan ini sangat penting bagi wajib pajak atau otoritas pajak. Bagi wajib pajak, pengetahuan ini membantu dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menghindari sanksi berat kesalahan pelaporan. Selain itu, pemahaman yang baik tentang penghasilan memungkinkan perusahaan untuk merencanakan kewajiban pajak secara efektif, mengoptimalkan anggaran, dan memastikan ketersediaan dana dan saat pembayaran pajak jatuh tempo. Bagi otoritas pajak, pemahaman yang jelas tentang konsep penghasilan memastikan bahwa penilaian dan pemungutan pajak dilakukan secara adil dan konsisten serta membantu dalam mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan atau penghindaran pajak. Dengan demikian, keselarasan pemahaman antara wajib pajak dan otoritas pajak mengenai konsep penghasilan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi perpajakan. Menurut peraturan perpajakan di Indonesia, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut dengan nama dan dalam bentuk apapun. Konsep akresi dalam penghasilan mengacu pada teori bahwa penghasilan mencakup semua bentuk penambahan nilai ekonomi yang meningkatkan kemampuan konsumsi atau kekayaan wajib pajak. Ini berarti bahwa setiap peningkatan manfaat ekonomi, baik yang direalisasikan melalui penerimaan kas maupun yang belum direalisasikan seperti apresiasi nilai aset, dianggap sebagai penghasilan. Dengan demikian, konsep akresi mencakup berbagai sumber penghasilan termasuk pendapatan rutin seperti gaji, keuntungan, dan penjualan aset, bunga, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya. Perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Meskipun standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan di Indonesia sama-sama mengatur tentang penghasilan, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh perbedaan tujuan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Tujuan laporan keuangan itu disusun berdasarkan SAK dengan tujuan memberikan informasi yang relevan dan andal kepada pemangku kepentingan seperti investor dan kreditor mengenai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Sementara itu, laporan keuangan fiskal disusun untuk memenuhi ketentuan perpajakan dan menghitung besaran pajak. Jadi, penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas ada kegiatan usaha, keuntungan yang diperoleh, dan penjualan barang atas jasa dalam rangkaian kegiatan bisnis yang dilakukan secara terus-menerus. Ada juga pekerja bebas, penghasilan yang diperoleh dari profesi mandiri seperti dokter, pengacara, akuntan, arsitek, dan konsultan. Imbalan yang diterima sehubungan dengan jasa profesional ini termasuk dalam kategori ini. Dan ada penghasilan dari pekerjaan seperti gaji dan upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan gratifikasi. Pengakuan dan pengukuran penghasilan. Kriteria pengakuan penghasilan. Pengakuan penghasilan dalam perpajakan mengacu pada saat di mana penghasilan tersebut dianggap telah diperoleh atau diterima oleh wajib pajak sehingga menjadi objek pajak. Menurut peraturan perpajakan di Indonesia, penghasilan diakui pada saat terjadinya peristiwa perpajakan yang mengakibatkan timbulnya hak bagi pemerintah untuk memungut pajak. Hal ini berarti bahwa
Penghasilan diakui ketika terdapat tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dilakukan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selain itu, pengakuan penghasilan juga berkaitan dengan pengakuan aset oleh pemerintah. Aset ini diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Jika pemerintah menerima aset terkait dengan transaksi perpajakan sebelum terjadinya peristiwa perpajakan, aset tersebut diakui sebagai pendapatan pajak diterima di muka. Jadi kesimpulannya, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep penghasilan dalam akuntansi perpajakan ini sangat penting bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Penghasilan mencakup berbagai sumber seperti usaha, pekerjaan bebas, investasi modal, serta keuntungan dari penjualan atau penghasilan harta. Maksud saya pengalihan harta. Pengakuan penghasilan dalam perpajakan di Indonesia didasarkan pada saat terjadinya peristiwa perpajakan yang mengakibatkan tambahan kemampuan ekonomis bagi wajib pajak. Pengukuran penghasilan dilakukan berdasarkan nilai yang dapat diukur dengan andal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak, terutama dalam hal pengakuan dan pengukuran penghasilan, menekankan pentingnya pemahaman yang tepat untuk memastikan kepatuhan dan akurasi dalam pelaporan pajak.